Shalom Papa Mama dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ya. Mohon bimbingan Papa Mama selama ibadah berlangsung. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik juga sudah siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak atau abang sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik dapat bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Dan selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan lainnya. Dan yang utama, siapkan hati yang terbaik untuk Tuhan Yesus ya. Selamat beribadah. Apa kabar semuanya? Pastinya dalam kondisi baik dan sehat Harus ya. baik Ya Kak. dong, pasti. Kak Wina sehat Kak? Saya sehat sekali. Puji Tuhan. Kak Frida sehat Kak? Sehat dong. Harus dong ya, kita harus sehat semuanya. Iya. Sehat hati, sehat pikiran, semuanya. Tapi kalau ada yang kita nggak harus sehat dalam gimana, kondisi Kak? sehat. Iya. Apa? Kalau ada yang nggak sehat gimana? Kalau ada nggak sehat berarti harus belajar mengucap syukur, bersuka cita. Iya, bersuka cita Gitu. senantiasa ya Kak ya. Betul ya. Nah, adik-adik pasti udah siap dong ya untuk sekolah minggu. Iya dong. Nah, siapkan hati, siapkan pikirannya, siapkan diri juga ya. Dan semangatnya, harus semangat memuji Tuhan. Iya. Kita mau bernyanyi, dengar apa, dia panggil nama saya. Dengar dia panggil Iya, nama ya. saya. Kita nyanyi ya. Bang Andi, pemusiknya ya adik-adik ya hari ini ya. Silakan Bang. Kita buat gerakannya ya, adik-adik yang ada di rumah ya. Yuk kita nari bareng-bareng yuk. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oke, udah ngos-ngosan belum? Aduh, Kak Rima sih udah ya, karena pakai masker juga kali ya. Iya Kak. Jadi agak ngos-ngosan. Tapi walaupun kita di rumah harus semangat, kita udah jawab ya. Tuhan udah panggil kita udah jawab. Artinya adik-adik yang ada di rumah, mama papanya juga nih yang ada di rumah, kita sudah siap nih untuk memuji Tuhan. Iya, untuk beribadah. Untuk beribadah. Kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita yel-yel dulu Kakak. Oke siap. Oh iya, Untuk iya ya. melihat semangat adik-adiknya. Kita yel-yel ya adik-adik ya. Anak sekolah minggu. Siap. Anak-anak Tuhan. Berakar, Bertumbuh, berbuah. Yes. Wah, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Nah, kita siapkan hati kita mau masuk dalam ibadah, kita bernyanyi bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam
di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, tiliklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu. Karena kasih setiamu, Tuhan, tiliklah jemaat-Mu. Amin. Anak-anak sekolah minggu, dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari Tita ke-9 dan maksudnya. Tita ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa meminta kekuatan dari Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kak Frida, Yap. dalam 1 minggu ini pasti kita pernah melakukan kesalahan kan sama orang lain. Iya sih Kak. Ya. Biasanya Kak Wina kalau misalnya ada salah sama orang lain, apa sih yang kakak lakukan? Segera minta maaf, menyesal soalnya. Dan janji nggak diulangi lagi. berarti Iya, ya, Kak, dan ya? janji juga tidak melakukan lagi. Terima kasih Kak Wina. Adik-adik, kalau kita melakukan kesalahan, yang pertama adalah kita menyesalinya. Kalau kemudian yang kedua, kita harus berani minta maaf, gak usah malu, ya. Nah, sama nih seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau mengampuni kesalahan kita, asal ada asalnya loh, jangan diulangi lagi. Iya. Jangan terus-terusan diulangi. Kalau kita sudah menyesal, kita mengakui kesalahan, kita minta ampun, stop sampai di situ Stop aja. ya, tidak diulangi lagi. Ya, betul Kak. Nah, sekarang kita mau minta ampun nih sama Tuhan Yesus untuk semua dosa yang udah kita lakukan, untuk semua kesalahan yang kita lakukan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 167, Dijakon Yesus Sudah Pardosa. Adik-adik, kita dalam sikap doa ya. Anak-anak, marilah kita berdoa untuk ampunan dosa kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. 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 Anak-anak,
marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai epistel untuk minggu ini diambil dari Filipi 1 ayat 6. Filipi 1 ayat 6, Inang akan bacakan untuk kita. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Oke, tadi kita udah mengaku segala dosa-dosa kita. Kita udah minta ampun sama Tuhan. Tapi kita juga harus beriman. Ya, kakak-kakak ya. Iya. Kita harus beriman, kita harus percaya bahwa Tuhan selalu ada. Nah, bagaimana cara kita menunjukkan bahwa kita beriman kepada Tuhan, Kak Frida, kira-kira? Ngapain ya kita ya? Berdoa ya, kalau beriman berdoa Kak. Ya, oke. Kalau Kak Wina? Perbuatan. Lewat Lewat perbuatan. perbuatan. Nih, ini salah satu lagu yang lewat perbuatan dengan mengajak kita untuk ke gereja. Iya. Nah, walaupun sekarang pandemi ya, adik-adik masih di rumah, tapi bukan berarti Tuhan tidak hadir di dalam rumah kita. Justru Iya. kita undang Tuhan hadir di rumah kita ya, karena gereja bukan bangunannya, tapi diri kita sendiri. Iya. Ya. Iya, Kak. Oke, kita mau bernyanyi. Yuk ayo teman, kita ke gereja. Kita pakai gerakan ya adik-adik ya yang ada di rumah ya. Harus semangat. Yuk ayo teman, kita ke gereja. Yuk ayo teman, jangan sampai tertinggal. Bernyanyi berdoa, dengarkanlah firman-Nya. Mari nyatakan kasih setia-Nya. Sekali lagi ya. Kita nyanyikan sekali lagi. Yuk ayo teman, kita ke gereja. Yuk ayo teman, jangan sampai tertinggal. Bernyanyi berdoa, dengarkanlah firman-Nya. Mari nyatakan kasih setia-Nya. Anak-anak, marilah kita mengaku iman kepercayaan kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan doa syafaat yang akan dibawakan oleh orang tua kita, orang tua adik-adik sekolah minggu. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Penyertaan-Mu dalam kehidupan kami terlebih di masa pandemik ini Tuhan. Dikala kami lemah, dikala kami khawatir Tuhan, Engkau selalu ada. Engkau tempat kami berteduh Tuhan. Tuhan Yesus, jauhkan kami dari rasa khawatir itu Bapa.
Sertai kami Bapa, lindungi kami. Terlebih Bapa, untuk rencana pemerintah akan melaksanakan PTM untuk anak-anak kami Tuhan. Sertai Tuhan anak-anak kami ini dalam melaksanakan itu Tuhan. Kerinduan mereka memang untuk sekolah Tuhan, tatap muka. Tapi kadang rasa khawatir itu ada Tuhan. Jangan biarkan itu ada Tuhan dalam hati kami. Tapi kami menyerahkan Tuhan seluruh prosesnya, protokol kesehatan yang sudah disiapkan oleh pihak sekolah, kesiapan anak-anak Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan ke dalam tangan-Mu saja. Juga kami berdoa Tuhan untuk sekolah minggu HKBP Semper, walaupun sekarang masih kebaktian online, tetapi Tuhan, jadikan Tuhan kebaktian online ini tetap menumbuhkan iman dan rasa rindu untuk selalu bersekutu dengan-Mu, di mana anak-anak ini selalu mengikuti kebaktian online yang dilaksanakan oleh gereja-Mu. Tuhan Yesus, pulihkan negeri ini Tuhan, pulihkan Tuhan, supaya kami boleh beraktivitas kembali, supaya boleh kami melakukan kebaktian secara tatap muka, kerinduan anak-anak ini Tuhan untuk boleh kebaktian di gereja-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan segala pergumulan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang berdalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami hadir kehadirat-Mu ya Bapa, mengucapkan terima kasih untuk berkat kasih karunia-Mu kepada kami Tuhan, hingga kami bisa sehat, bisa memuji dan memuliakan nama-Mu di hari ini Bapa yang baik. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Saat ini terima kasih Bapak, kami ucapkan untuk kondisi yang mulai membaik Tuhan di era COVID ini ya Tuhan. Terima kasih kami masih tetap bisa beribadah, memuliakan nama-Mu walaupun dengan online ya Tuhan. Bapak yang baik, kami berdoa Tuhan buat anak-anak di negara kami ya Tuhan, adik-adik kami, supaya bisa menjadi generasi yang baik Tuhan, generasi yang bertanggung jawab, takut akan Engkau ya Bapa. Juga Tuhan, generasi yang baik, yang menjalankan kehidupannya sesuai dengan kehendak-Mu. Bantu adik-adik Tuhan bisa dapat bersekolah, mempunyai pikiran bertanggung jawab Tuhan untuk menjalankan pendidikannya ya Bapa. Berikan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan untuk adik-adik kami supaya bisa menjalankan tugasnya dan mengerjakan tugas-tugasnya di sekolah ya Bapa. Berikan kepandaian untuk anak-anak kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menserahkan Tuhan bangsa dan negara kami, agar kami menjadi bangsa yang maju ya Tuhan, bangsa yang takut akan Engkau Tuhan, bangsa yang damai Tuhan, baik dalam pemerintahan juga dalam masyarakat ya Bapa. Jauhkan dari sifat-sifat egois Tuhan, jauhkan dari sifat-sifat iri, juga berikan kami kedamaian Tuhan antar sama bangsa dan rakyatnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, jadikan kami anak-anak yang baik, jadikan kami generasi yang baik Tuhan di hadapan Engkau, juga di hadapan orang tua kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Ampuni dosa dan salah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Kembali kami datang kepada-Mu Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih buat hari yang baru dan atas napas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, berkatilah pendeta, sintua-sintua, guru-guru sekolah minggu. Tuhan berikan juga kesehatan buat mereka dan pulihkan juga negara kami supaya kami bisa beribadah bersama di gereja. Tuhan Yesus, berilah kami kerendahan hati, bimbinglah kami supaya kami menjadi pribadi yang menyenangkan bagi setiap orang dan kami saling mengasihi sesama.
Begitu juga Tuhan, Kau berkatilah pemerintah dan jajarannya, supaya bisa menjalankan tugasnya dengan baik, supaya negara kami menjadi negara yang maju dan hidup di dalam kedamaian. Biarlah doa ini menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Atas nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Sekarang adik-adik pastinya di rumah udah siapin Alkitabnya dong ya. Nah, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Nah, seperti yel-yel kita, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Jadi adik-adik, ketika kita nanti dengerin firman Tuhan itu nggak hanya didengar ya Kak ya. Iya Iya. dong. Harus Tapi dilakukan. betul Kak, harus dilakukan. Nah, sekarang kita mau nyanyi nih kata Tuhan, firman Tuhan ya. Kita harus mencari kerajaan Kerajaan Allah Allah. dulu. Bagaimana sih cara kita untuk mencari kerajaan Allah? Kita baca Alkitabnya setiap hari Iya. dan kita lakukan. Nah, kita mau bernyanyi, carilah dahulu kerajaan Allah. Allah. Kita nyanyi ya Kak Frida, Kak Wina ya. Oke. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang semuanya ditambahkan padamu. Haleluya, haleluya, Shalom adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Kalau sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita mau bersatu di dalam doa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, agar firman yang boleh kami dengar hari ini, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Ayo dibuka Alkitabnya yang di rumah. Dari mana? Kakak ulangi lagi ya. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Kakak akan membacakan untuk adik-adik di rumah. Boleh ikut. Judulnya di sini Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan yang tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu beralih ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan padanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi
untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar." Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, kakak ingin mengajak untuk kita sama-sama melihat video berikut. Adik-adik sudah melihat videonya yang tadi ya? Kakak mau tahunya dari cerita yang tadi adik-adik menyaksikan. Kalau adik-adik menyaksikan dengan baik, pasti adik-adik tahu. Adik-adik, siapa di antara kalian yang langsung menjawab kalau dipanggil sama mama papa? Langsung, misalnya namanya Rika, "Ya mama." Atau siapa yang manggil? Atau bapaknya yang manggil, "Rika, ya papa." Atau adik-adik tipenya denger sih, tapi pura-pura nggak denger. Atau ya, tapi nggak langsung disamperin mama papanya. Adik-adik, kalau adik-adik dipanggil sama mama papa, adik-adik langsung hampiri mama papanya. Tanya, "Ada apa ma? Ada apa?" Gitu. Terus siapa yang selalu patuh kepada perintah-perintah mama? Kalau waktunya makan, makan. Waktunya tidur siang, waktunya belajar. Tapi jangan adik-adik jangan merasa nggak ada waktu untuk bermain. Pasti mama papa memberikan waktu untuk bermain, tapi ada waktunya. Makanya adik-adik harus patuh dan taat semua perintah-perintah dari mama papa. Lalu pasti adik-adik di rumah pasti sayang sama mama papa, ya kan? Samuel juga waktu itu sangat menyayangi kedua orang tuanya. Dan Samuel waktu itu masih kecil. Dia patuh dan takut akan Allah. Nah, pasti semua adik-adik di rumah ingin seperti si Samuel. Kalau gitu, adik-adik mulai dari sekarang ya, kalau dipanggil itu harus menjawab dengan sopan. Ya. Ya mama, ya papa, jangan. Itu nggak sopan. Itu belum bisa menjadi seperti si Samuel. Samuel aja walaupun dalam mimpi ya, dia dipanggil namanya, dia langsung nyamperin kan? Tadi nyamperin Imam Eli. Iya. Nah, terus kita juga harus dari cerita yang tadi adik-adik saksikan, kita harus peka dengan namanya panggilan Tuhan. Kita harus peka namanya suara Tuhan. Nah, itu ada orang tua kita adalah orang Tuhan yang ada di dunia ini. Nah, adik-adik, kalau kita sudah mulai terlatih ya peka mendengar panggilan, maka kita akan selalu dituntun Allah untuk menjalani hidup ya untuk masa depan adik-adik. Nah, tapi adik-adik juga harus banyak belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Seperti si Samuel, dia banyak belajar ya, walaupun di bait suci, dia banyak belajar untuk beribadah kepada Tuhan, bagaimana cara berdoa, bagaimana cara mendengarkan firman Tuhan yang baik. Nah, adik-adik juga bisa seperti Samuel. Nah, semoga pendengaran kita, hati kita, mulut kita
ya, diberkati oleh Tuhan, supaya adik-adik bisa menjadi berguna di hadapan Allah. Nah, dari cerita kakak mau intinya lagi nih, kakak mau tekankan lagi ya. Yang pertama, adik-adik harus peka terhadap panggilan, peka mendengar ya. Terus yang kedua, adik-adik juga bisa kalau kita udah mendengar, melakukan dengan sopan, melakukan dengan firman Tuhan dengan baik ya. Dan yang ketiga, bahwa Tuhan itu memanggil, walaupun si Samuel kecil, tetap Tuhan memanggil, gak pandang bulu Tuhan, gak ngelihat itu kecil. Nah, seperti adik-adik mau kan seperti Samuel, walaupun dari kecil mau dipanggil sama Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan ya. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar hari ini. Kami diajarkan Tuhan untuk peka mendengar panggilan Tuhan. Kami ingin juga melakukan hal-hal yang baik yang seturut dengan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan, jikalau kami masih kecil, tapi kami mau melakukan hal-hal yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Terima kasih Kakak Rina untuk firman Tuhannya hari ini ya. Nah, jadi sekarang kita mau ngapain ya Kak Frida, Kak Wina ya? Berikutnya nih. Persembahan. Berikan persembahan. Memberikan persembahan. Jadi harus tetap ya kasih Ya dong. persembahan ya. Kak, emang harus setiap minggu ya? Kalau bisa diberikan setiap hari Minggu ya, setelah kita ibadah, saat kita ibadah ya. Saat ibadah sekolah. Iya. Boleh nggak sih Kak, kalau aku kumpulin dulu, aku ngasihnya per bulan? Itu juga boleh. Boleh ya? Iya, Oke, bisa. jadi adik-adik nggak usah ragu, nggak usah bimbang ya. Jadi tetap memberikan, oh aku mau kumpulin dulu deh, minggu 1, 2, 3, nanti minggu keempat saya kasih. Nanti nitip ke mama, suruh Iya. transfer, boleh. Atau berikan ke Sintualunggu masing-masing, Kak. Sintualunggu masing-masing. Iya. Betul, Kak Wina dan Kak Frida ya, adik-adik ya, dan mama papa ya. Jadi kita harus memberikan yang terbaik, memberikan persembahan itu untuk dipakai ya, dipakai untuk pelayanan di gereja kita. ya. Nah, kita mau bernyanyi segala puji syukur. Adik-adik yang di rumah berdiri ya, kita nyanyikan lagu ini.
Anak-anak, mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom, anak-anak kami sekolah minggu yang ada di rumah. Kami dari Perhalado HKBP Semper mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan, selalu pakai masker. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.